Ada laptop menarik di bawah harga 10 juta. Dan laptopnya ada di sini. Ayo kita bahas, tapi setelah bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, kenalin, ini adalah Infinix InBook X2, laptop yang udah 2 minggu ini nangkring di studio kuliah sore. Nah, untuk unit yang aku punya sekarang ini adalah unit yang i7 ya, alias varian yang paling tinggi. Buat harganya ini sendiri ada di angka Rp9.999.000. Sementara saat lagi di masa-masa tertentu, saat lagi diskon atau flash sale, kalian bisa dapetin dengan harga yang lebih murah, yaitu di 9,7 jutaan. Oke, buat desainnya sendiri, InBook X2 ini hadir dengan desain klasik yang minimalis. Untuk bahasa desainnya sendiri ini juga mirip nih sama generasi sebelumnya, yaitu InBook X1. Untuk materialnya ini berbahan full metal, dan untuk varian warna ini ada 4 pilihan. Ada warna merah kayak yang aku pakai sekarang ini, terus ada warna biru, silver, dan hijau. Untuk bobot laptopnya ini punya berat di 1,24 kg. Ini enteng ya, jadinya buat dibawa jalan-jalan atau kerja di luar rumah masih asik banget. Untuk tebalnya sendiri ini juga tergolong laptop yang punya bodi tipis, yaitu ada di 1,48 cm. Buat portnya, di sisi kanan ini terdapat micro SD card reader, USB-C 3.0, combo jack, USB-A 3.0, dan Kensington lock. Sementara itu di sisi kiri ada HDMI port, USB-A 3.0, dan USB-C 3.0 yang bisa dipakai untuk ngecas. Oke, masuk ke bagian layar, ini kita langsung disuguhin sama layar berukuran 14 inci yang punya resolusi Full HD. Panelnya ini IPS 60Hz dan punya jenis layar ini anti glare alias nggak mantul. Cakep. Untuk viewing angle-nya ini sendiri hampir 180 derajat, atau lebih tepatnya ada di 178 derajat. Dan ini layarnya tuh bisa dibuka dengan satu tangan ya, meski agak maksa karena di bagian bawah ini agak keangkat juga meski akhirnya bisa. Untuk layarnya ini diklaim Infinix punya 100% sRGB, yang jadinya layar dari Infinix InBook X2 ini bakalan cocok buat kalian yang kerja di bidang kreatif, entah desain grafis, editor, maupun content creator. Buat penggunaan pribadiku sih layarnya ini udah enak banget buat dipakai harian. Buat nonton Netflix di sini pun juga aku ngerasa nyaman-nyaman aja ya, karena layarnya ini emang beneran bagus dan bisa nampilin gambar yang bener-bener enak buat dilihat. Cuma sayangnya itu cuma berlaku di dalam ruangan aja ya. Saat dibawa ke cafe, saat outdoor, layar dari Infinix InBook X2 ini tuh agak kurang jelas kelihatan karena kecerahan layarnya ini cuma sampai 300 nits aja. Untuk bezel Infinix InBook X2 ini udah tergolong tipis, terutama di bagian sisi kanan dan kirinya. Kalau di bagian bawah ini masih kerasa tebel, cuma udah lebih tipis ketimbang InBook X1. Dan buat di bagian atas ini juga lebih tebal ketimbang sisi sampingnya, karena di sini tuh ada webcam yang punya resolusi 720p 30 fps. Webcamnya ini sendiri juga uniknya ada lampu LED flash yang jumlahnya ini ada 2. Untuk kualitasnya kayak gini. Oke, ini adalah contoh perekaman webcam dari Infinix InBook X2 pakai resolusi 720p 30 fps, dan ini kondisi saat ini lagi di luar ruangan, jadi cukup cahaya ya. Buat hasilnya saat cukup cahaya sih menurutku ini udah cukup oke, dan kualitasnya ya lumayan lah kalau misalnya dipakai buat meeting. Oke, langsung kita pindah ke dalam ruangan ke kondisi minim cahaya. Nanti kita bakal coba juga LED flashnya. Oke, ini adalah contoh perekaman webcam dari Infinix InBook X2 di dalam ruangan di kondisi yang bisa dibilang juga minim cahaya. Dan sekarang kita coba mengaktifin LED flashnya buat bandingin perbedaan antara pakai dan nggak pakai. Oke, sekarang ini masih belum pakai ya. Kalian bisa lihat juga dari kamera di sebelah samping sini, dan sekarang mau aku nyalain. Oke, buat hasilnya seperti ini perbedaan antara pakai LED flash dan nggak pakai. Jadi perbedaannya cukup lumayan ngebantu, tapi menurutku juga masih agak kurang ya. Noise-nya juga masih cukup banyak. Oke, gimana kalau menurut kalian? Kalian bisa coba komen di bawah. Untuk kualitas suaranya juga kalian bisa nilai sendiri. Oke, lanjut untuk masalah keyboard. InBook X2 ini tergolong punya keyboard yang enak buat dipakai. Mungkin kekurangannya cuma ada di bagian arrow key-nya aja, yang buat bagian atas dan bawah ini kebelah jadi 2. Jadinya ukuran jadi lebih kecil nih ketimbang tombol lainnya. Keyboardnya ini juga terdapat LED backlit yang punya 2 tingkat kecerahan yang membantu saat kita lagi pakai InBook X2 ini di kondisi remang-remang atau di ruangan gelap.
Kalau buat touchpadnya ini ukurannya besar dan enak buat dipakai. Posisinya ini center to body, jadinya buat ngetik tangan kanan tuh kadang agak nyentuh dikit-dikit. Untuk touchpadnya ini juga udah mendukung Windows Precision Driver yang udah nyaman ya buat dipakai ketika lagi nggak ada mouse. Oke, dari tadi kita udah bahas bodinya secara keseluruhan. Lanjut kita ke bagian dalam dari Infinix InBook X2 ini. Untuk mesinnya sendiri, InBook X2 ini dibekali dengan prosesor Intel Core i7 1065G7, fabrikasinya 10 nanometer, 4 core 8 thread dengan boost maksimal di 3,9 GHz. Dia juga punya integrated graphic Intel Iris Plus, RAM-nya ini 8GB DDR4 dual channel dan SSD 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0. Untuk konektivitas, InBook X2 ini pakai Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5.1. Baterainya 50 Wh dengan kecepatan ngecas di 45 Watt untuk charger bawaan. Dan InBook X2 ini itu juga udah include Windows 11 Home ya. Pengujian pakai Crystal Disk Mark untuk SSD-nya ini dapat kecepatan baca di 2400 Mbps dengan kecepatan tulisnya ini ada di 1700 Mbps. Udah cukup menggambarkan lah ya untuk SSD M.2 NVMe PCIe. Terus lanjut pakai Cinebench R15 buat tes core CPU-nya dan ini dapetin skor di 595 poin. Sementara kalau buat single core-nya ini ada di 171 poin. Buat dipakai ngedit di Adobe Premiere Pro, timeline ini bisa digerakin dengan lancar ya. Dan buat render video 10 menit berresolusi Full HD plus 30 fps, ini memakan waktu cuma 7 menit 50 detik. Sementara itu kalau pakai Full HD 60 fps, ini memakan waktu jauh lebih lama di sekitar 18 menit 17 detik. Untuk render BMW di Blender ini juga kita coba dan di sini buat render sampai selesai ini butuh waktu sekitar 12 menit 19 detik. Oke, lanjut tes main game pakai Valorant. Di sini di InBook X2 ini itu bisa lancar dimainin dan dapetin frame rate di kisaran 60 sampai 80 fps. Terus lanjut buat main Genshin Impact pakai settingan lowest Full HD, ini bisa dapetin frame rate di kisaran 30 sampai 40 fps. Kesimpulannya, Infinix InBook X2 ini udah cakep banget nih buat ukuran laptop di bawah 10 juta. Emang belum punya nama besar di bidang perlaptopan, tentu bikin Infinix berani pasang harga yang relatif terjangkau ya. Dan itu justru jadi keuntungan kita sebagai konsumen. Dan sisanya terserah sama kalian mau percaya atau enggak sama brand yang namanya Infinix atau enggak ya, karena enggak semua orang udah kenal sama Infinix. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.